Pemirsa Komisi 9 DPR dan juga pemerintah hari ini menggelar rapat kerja untuk membahas jaminan kesehatan nasional. Lantas apa saja yang dibahas dalam rapat tersebut? Kami akan ajak Anda bergabung dengan rekan kami. Ada Felicia Amelinda langsung dari Gedung DPR Jakarta. Felicia, silakan. Ya, Rehana Syeda dan juga pemirsa, benar sekali bahwa Komisi 9 DPR RI baru saja melaksanakan rapat kerja bersama dengan Menteri Kesehatan, kemudian ada Ketua DJSN atau Dewan Jaminan Sosial Nasional, kemudian juga dengan Dewas dan juga Direktur Utama BPJS Kesehatan mengenai polemik penonaktifan BPJS Kesehatan PBI yang akhir-akhir ini tengah dirasakan oleh masyarakat. Dan saat ini pemirsa, untuk rapat kerja tersebut memang sedang dilaksanakan skors atau penundaan sementara. Nantinya juga akan dilaksanakan atau kembali dilakukan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, karena memang tadi dari Menteri Kesehatan sendiri memberikan keterangan bahwa Menkes memiliki agenda rapat lainnya di luar DPR RI, sehingga nantinya rapat kerja ini akan dilaksanakan kembali pada pukul 2 siang di gedung DPR MPR Jakarta. Dan dalam proses atau penyampaian materi dari Menteri Kesehatan sendiri tadi juga mengatakan bahwa memang dari pemerintah maupun DPR RI ini juga tengah melakukan upaya dengan melayani masyarakat dengan maksimal dengan tidak menghapuskan pengobatan bagi penyakit-penyakit, khususnya penyakit-penyakit yang tergolong kategori katastrof atau penyakit-penyakit kronis yang memang ini beresiko dan juga mengancam nyawa, seperti contohnya stroke, kemudian juga pasien-pasien yang memang harus melakukan cuci darah. Ini nantinya akan terus diupayakan oleh Menkes untuk terus dilakukan pengobatan tanpa ada satu hari libur atau masyarakat ini bisa melaksanakan atau melakukan pengobatan secara maksimal. Dan pemirsa, memang dari tadi pemaparan dari Menteri Kesehatan juga mengatakan bahwa ini dari Kementerian Kesehatan sendiri juga melakukan fokus atau upaya untuk cek kesehatan gratis bagi masyarakat, sehingga memang nantinya untuk cek kesehatan masyarakat secara gratis ini bisa mendeteksi penyakit-penyakit atau riwayat penyakit yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga nantinya tidak terus menjalar dan juga tidak terus semakin parah, sehingga bisa mengurangi angka pasien yang memiliki penyakit kronis atau tergolong katastrof tersebut. Kemudian pemirsa, tadi juga Menkes mengatakan bahwa ada sekitar 120.000 orang yang desil PBI-nya ini tidak sesuai dengan desil-desil yang harusnya didapatkan bagi orang-orang tersebut. Dan dari Kementerian Kesehatan dan juga lembaga-lembaga terkait ini sedang mereview dan juga merealokasi orang-orang yang berada di kategori-kategori desil tersebut untuk nantinya direview kembali dan juga direalokasi ke desil-desil yang memang sesuai dengan kategori yang memang seharusnya mereka dapatkan. Dan ini menurut data yang tadi dipaparkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa terdapat 46,8 juta penduduk desil 1 sampai 5 atau kategori rawan. Ini belum tercakup PBI karena kuota 96,8 juta peserta ini terisi dari penduduk dari desil-desil lainnya, sehingga memang untuk review dan juga realokasi dari kategori-kategori pasien-pasien dari kategori masing-masing desil ini perlu direview ulang dan juga direalokasi sesuai dengan desil yang memang seharusnya mereka dapatkan. Dan memang pemirsa, dari Komisi 9 sendiri menerima banyak keluhan atau aduan masyarakat mengenai status PBI mereka yang tiba-tiba dinonaktifkan ketika berada di rumah sakit untuk menjalani layanan pengobatan seperti cuci darah atau persalinan. Dan memang dari Kementerian Kesehatan sendiri tadi juga mengatakan bahwa yang menjadi fokus dari reaktivasi ini adalah bagi pasien-pasien yang memang menderita penyakit-penyakit, khususnya penyakit
tadi kategori katastrof atau penyakit yang memang tergolong kronis dan resiko mengancam nyawa seperti kanker, kemudian jantung, kemudian memang pasien-pasien yang memang harus melakukan cuci darah dan juga penyakit kronis lainnya. Dan memang nantinya kami akan melihat kembali bagaimana proses dari rapat kerja yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan juga DPR RI, Komisi 9 DPR RI pada saat pukul 2 siang nanti. Dari kelanjutan penonaktifkan BPJS Kesehatan PBI ini. Demikian Rehana dan juga Shena, saya kembali lagi pada Anda di studio. Informasi lengkap dari Felicia Melinda, terima kasih, selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, pasca kisruh penonaktifan sepihak peserta PBI BPJS Kesehatan pasien kanker di Yayasan Rumah Kanker Ambu, Bandung, Jawa Barat tidak lagi mendapat pelayanan kemoterapi. Pasien saat ini harus menggunakan BPJS berbayar agar tetap bisa mendapat perawatan. Setelah kegaduhan penonaktifan sepihak penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan, banyak pasien mengeluhkan tidak dapat berobat. Salah satunya adalah anak-anak pejuang kanker di Kota Bandung, Jawa Barat. Ada satu anak bernama Afzal, berusia 3 tahun yang hingga kini belum mendapatkan pelayanan kemoterapi akibat PBI BPJS-nya non-aktif. Kejadian bermula saat orang tua Afzal mendaftarkan anaknya untuk kemoterapi. Namun pihak rumah sakit menolak karena status PBI BPJS Afzal non-aktif. Warga asal Garut tersebut terpaksa menitipkan anaknya di rumah singgah Yayasan Rumah Kanker Ambu hanya untuk mengobati Afzal. Setelah mengetahui hal tersebut, orang tua Afzal langsung kembali ke Garut untuk mengurus BPJS Kesehatan kelas 3. Namun Afzal hingga saat ini belum menjalani pengobatan kanker ginjal karena baru menyelesaikan pendaftaran BPJS kelas 3. Menurut orang tua Afzal, dirinya sangat membutuhkan penerima bantuan iuran PBI BPJS Kesehatan untuk pengobatan anaknya. Dia tuh pas tanggal 3 tuh harusnya kontrol. Nah, pas mau daftar tuh kata sapamnya kan nggak daftar online tuh di rumah sakit daftarnya. Pas daftar katanya bilangnya, ini Bu, katanya BPJS-nya nggak aktif katanya gitu. Terus saya tanya ke ke pendaftar yang ada di hematologi tuh, katanya Ibu coba cek ke bawah yang mobil JKN. Nah saya tuh ke bawah ngambil antrian, katanya bilang aja ke desa, soalnya itu mah urusan desa katanya. Bener nggak aktif pas? Iya, pas dilihat dari mobil JK-nya, iya no aktif di akhir bulan. Artinya nggak ada pemberitahuan dulu dari pihak pemerintah atau rumah sakit, nggak ada. Nggak ada. Menurut pemilik rumah singgah Yayasan Rumah Kanker Ambu, dari 31 anak penderita kanker, saat ini baru 1 anak yang terdeteksi non-aktif. Untuk saat ini ada baru 1 pasien. Kemarin pas dia mau ke rumah sakit, ternyata BPJS-nya nggak aktif. Akhirnya dia pulang dulu ke rumah, ke Garut. Nah, memang udah di-off-in ya si BPJS-nya itu. Kebetulan dia punya BPJS yang mandiri. Yang dulu katanya dia pernah kerja di salah satu pabrik gitu ya. Nah itu yang cuman 1 yang di cover dia doang. Nggak tahu nih bagaimana ceritanya, nanti kita ngobrol sama yang bersangkutannya ya. Cuman yang anak-anak Ambu memang baru 1, karena yang baru ketahuan baru 1. Para orang tua anak berharap pemerintah tidak sepihak untuk menonaktifkan PBI BPJS Kesehatan karena masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang mampu. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan.